Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqwal ladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazzalu hasna idza syi'ta sahla. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Kepada pimpinan cabang Nasihatul Aisyah dari 3 cabang yang ada di Dapil 1 dari cabang Aisyah, Nasihatul Aisyah Kejajar, Tieng, kemudian Melandi. Nggak tahu ini Garung ada ndak itu ya. Garung itu kan bagian atas juga ya. Tapi kok tadi tidak disebutkan walam apakah ada atau tidak. Ya, kemudian juga ada dari Aisyah cabang Kejajar, tadi ada rekan-rekan pimpinan cabang Muhammadiyah ya. Dan seluruh para hadirin yang pada kesempatan hari ini Allah mudahkan untuk bisa meringankan langkah ya, menuju kesepakatan di antara antum semuanya untuk menjalankan satu kegiatan yang kegiatan ini adalah kegiatan yang insya Allah berbarokah, karena di situ ada urusan-urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang difikirkan oleh antum semuanya. Dan marilah kita bersama juga untuk senantiasa memberikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita lakukan ini semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang memiliki segala kehendak ya, yang kita semuanya adalah makhluk yang lemah, yang kita tidak memiliki apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada kita dengan iman. Kalau yang lain itu bukan kelebihan. Kalau ada orang pandai di antaranya antum semuanya, ada yang sampai S2, mungkin sudah ada yang doktor gitu ya. Itu cuma anugerah dunia saja. Tapi yang pasti ketika antum dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa takwa, lah itulah anugerah yang besar, karena anugerah itu akan dibawa tidak cuma di sini. Kalau antum profesor, antum doktor, antum MM dan seterusnya, itu paling mempeng itu dikejing, itu ditulis seperti itu ya, tapi tidak dibawa sampai akhirat. Tapi yang namanya takwa itu akan terbawa terus ya. Bahkan tidak cuma nanti di jannah, tapi ketika antum itu nanti hidup setelah kehidupan ini ada, yaitu di alam kubur ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang beriman kubur yang begitu luas. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan di alam barzakh, alam berkumpulnya nanti manusia, seluruh manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan matahari didekatkan 1 jengkal. 1 jengkal itu para ulama kemudian berselisih, apakah 1 jengkal itu 1 kilan? Yang pasti 1 jengkal itu adalah sangat dekat. Makanya kemudian di dalam hadis disampaikan orang-orang yang berkumpul pada saat itu mengeluarkan keringat berdasarkan dengan amal yang dia kerjakan. Orang-orang yang berbuat fajir ya, senantiasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada orang-orang yang berkeringat sampai mata kaki mereka, ada yang sampai lutut mereka, ada yang sampai pusar mereka, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam oleh keringat mereka. Tapi orang-orang yang beriman
Tadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan naungan. Dan naungan itu adalah naungan yang menyejukkan, tidak merasakan panas sedikit pun. Makanya itu adalah keuntungan setelah kita berada di alam kubur, yaitu alam barzah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menimbang. Dan ketentuan terakhir, maka manusia itulah yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semulia-mulia manusia ketika manusia itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Ingat, jannah itu karunia. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat nanti ada seorang pemuda, ketika Allah mengatakan, "Masuklah kamu ke dalam jannah karena karuniaku," maka dia mengatakan, "Lah, bukan ya Allah. Aku masuk ke dalam jannah itu karena memang amal usahaku. Saya ini saum sepanjang waktu. Saya haji berulang-ulang, ya. Bahkan saya umrah itu tiap bulan atau tiap pekan, mungkin saking kayanya itu ya. Saya zakat tidak pernah putus, qiyamul lail terus menerus." Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang di antara amal orang itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang dia terima. Ternyata belum seberapa. Maka ibadah kita itu dibandingkan dengan nikmatnya Allah itu belum seberapa. Makanya kalau antum itu disuruh untuk menutup aurat, itu belum ada apa-apanya. Nggak usah ngeyel, ya, nggak usah kemudian antum ini congkak kemudian mereka rambutnya rasanya piye ngono nek nggo kudung gitu ya, seperti itu ya. Lah ini rasanya rambut saya yang ya, apalagi rambutnya yang brondol gitu ya, ada yang direbonding kemudian kalau ditutup. Makanya ini belum ada apa-apanya. Bahkan kalau seandainya kita semuanya hari ini qiyamul lail tidak pernah putus, kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya ada manusia sholat tanpa putus, sholat terus dia membaca Al-Quran tanpa putus, sedang sholat sambil baca Quran terus tuh, seketika sedang sholat dia saum juga, hartanya dikeluarkan semuanya, kemudian kita cuma dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia tok, tidak ditambah dengan kehidupan akhirat, niscaya kita ini masih hutang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau bicara kemudian bicara tentang jasad kita saja, masya Allah. Ya, maka kita semuanya marilah kita tunduk dan kita jangan sampai khauf, sampai khawatir. Allah Subhanahu wa taala sudah jamin kita. Ya, wala takhafu wala tahzanu, jangan kalian itu khauf, jangan kalian takut dan kalian bersedih hati wahai orang-orang yang beriman. Kita ini dilarang seperti itu. Apa yang menjadikan kita khauf? Sementara Nabiullah Ibrahim itu mengatakan alladzi khalaqani, dialah yang telah menciptakan aku, wa huwa yahdin, dan dialah yang memberikan petunjuk. Allah sudah menciptakan kita. Ketika Allah itu menciptakan makhluk, maka Allah itu memberikan petunjuk. Petunjuk nanti ada dua. Petunjuk yang hakiki, petunjuk yang khusus, yaitu petunjuk tentang din ini. Tapi petunjuk yang umum, yaitu diberikannya kemampuan manusia itu untuk melangsungkan kehidupan. Sebagaimana anak ayam itu tidak diusah dilatih, ada kursus 3 bulan notol, itu enggak perlu gitu ya. Itu langsung bisa. Antum misahkan, ngerti-ngerti netes gitu ya, netes antum pisahkan, ngerti-ngerti dikasih beras, dikasih apa sudah bisa. Itulah petunjuk yang namanya. Ya, anak bayi itu enggak usah dikasih kursus ya selama seminggu bagaimana cara menyusu pada ibunya. Tapi dia bisa menyusu karena itu adalah petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, makanya jangan khawatir. Hari ini banyak orang khawatir, punya anak 2 sudah khawatir. Ya, anaknya piro, Mbak? Kalih, mandek apa terus? Koyone empune, ya. Kula niku mboten enten warisan gogo, mboten enten warisan apa, mangke nek diempani napa itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan nanti khalaqani, menciptakan itu huwa yahdin, dia itu memberikan petunjuk. Terbayang enggak dulu? Dulu kemungkinan orang-orang itu menganggap, atau hari ini pun seperti itu ya. Jadi makanya ada pembatasan terhadap jumlah manusia, ya, pembatasan jumlah manusia. Walaupun nanti hukum kontrasepsi itu para ulama itu juga berbeda pendapat ya, berbeda pendapat. Ada yang memang memperbolehkan, tapi ada syarat gitu ya, ada syarat. Syaratnya adalah tidak boleh membatasi. Pembatasan itu adalah berarti kita itu sudah melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan jarak itu boleh.
Karena kita khawatir anak-anak kita ini lemah di dalam urusan kesehatan, urusan pendidikan, maka ada jeda-jeda waktu. Itu boleh. Tapi kalau sudah antum itu membatasi, apalagi merusak alat reproduksi manusia dengan vasektomi, tubektomi, maka ini sudah menjadi haram hukumnya. Ya, maka apa yang kita khawatirkan hari ini? Ya, dulu orang itu berpikir bagaimana kalau banyak lahan yang dipakai. Allah Subhanahu wa taala itu lebih pandai daripada kita semuanya, daripada orang-orang semuanya. Ternyata Allah memberikan petunjuk hari ini. Ternyata ada beras yang hari ini yang namanya padi itu, yang dulunya umurnya paling cepat itu 6 bulan, sekarang padi 4 bulan, 3 bulan itu sudah bisa dipanen. Itu namanya petunjuk. Demikian juga dengan tanaman-tanaman yang lain. Yaitu ya, maka kalau kita lihat dulu ada ya tanaman-tanaman yang mungkin jagung yang ya dulu cuma 1, sekarang bertongkol 3, bertongkol 4 dan seterusnya. Itulah petunjuk dari Allah. Makanya urusan kehidupan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum tidak usah takut. Tidak usah takut dengan kehidupan. Yang antum khawatirkan itu adalah akhirat nanti, ya, akhirat. Ya, maka kita bersama-sama hari ini berkumpul itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diikutkan di dalam barisan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini umat ini ada kelebihan-kelebihan. Walaupun kita ini adalah umat terakhir, tapi nanti urusan kita diadili itu yang paling dulu. Ya, padahal Rasulullah mengatakan lamanya orang itu diadili di padang mahsyar itu sudah masuk di dalam adzab. Ya, lah kalau kita ini lama nunggu dulu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, seterusnya ke sana. Ya, sampai kemudian Nabi Isa, baru Muhammad. Wah, kita ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, justru didahulukan. Diletakkan di awal, kita itu diadili. Maka kita senantiasa bersolawat, berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk Rasulullah SAW besok insya Allah di hari Senin kita merayakan Isra dan Mi'raj, ya, sebagai wujud kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu salah satunya mengalami kesedihan, makanya disebut dengan yaitu tahun Asmul Huzn, ya, atau Asmul Husni, ya, yaitu tahun kesedihan, karena Rasulullah itu ditinggal oleh orang yang paling beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu an bersama dengan pamannya. Ya, maka bicara tentang Khadijah itu subhanallah, ya. Khadijah itu wanita yang paling sangat disayangi Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu tidak menikah lebih ketika dengan Khadijah. Mananya beliau ini sangat dicintai, ya, sangat dicintai. Ya, demikian juga dengan antum. Koyone suami antum itu cinta sekali. Buktinya suaminya tidak berani poligami. Itu berarti wah sayang sekali. Ya, itu ya. Tapi jangan tertawa dulu. Apakah kebalikan? Justru sangat takut terhadap jenengan, itu ya. Kasih ndrodok kak ngomong gue, ya, seperti itu ya. Maknanya ini adalah orang yang dia. Maka bagaimana kita ini hari ini antum semuanya itu menumbuhkan rasa cinta, ya, rasa cinta di dalam keluarga. Nanti kami akan membicarakan kaitannya dengan masalah keluarga, insya Allah, ya, masalah keluarga yang kemarin saya dikasih, ya, saat jenuh menyapa jagalah cintanya agar tidak memudar, gitu ya. Ini ya, koyo-koyone puitis banget gitu ya, lah ini ya. Nah ini ya, mudah-mudahan nanti kita belajar bersama, masukan bersama supaya memang ini tumbuhnya rasa cinta itu tidak sesaat saja, ya, tapi nanti akan panjang. Nah, sebelum materi saya lanjutkan, saya ingin tahu dulu di antara antum yang nikahnya kurang dari 10 tahun ngacung. Yang nikahnya kurang dari 10 tahun, monggo ngacung. Ya, yang nikahnya kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Ya, ada beberapa. Yang sudah lebih dari 10. Yang sudah lebih 10 ada yang 20, 15 itu ya. Ada ya.
Yang jomblos, oh banyak juga ya yang jomblos. Nah ini ya. Nah, ya, bicara tentang nikah, akhwati fillah, nikah di masa 10 ke bawah ini adalah badainya sangat besar. Ya, badainya terlalu besar. Ya. Jadi anginnya kenceng, badainya besar, maka bahtera itu sering oleng. Gitu ya, ingat. Makanya jangan sekali-kali di usia pernikahan kurang 10 tahun antum ini pingin loncat dari bahtera. Ingat itu ya. Saya sering berikan kepada para ikhwan, para akhwat, saya nyampaikan antum semuanya hati-hati. Usia-usia awal di pernikahan itu antum menjaga, karena badai itu sangat besar situ. Ya. Dan cintanya itu, kalau disebutkan itu, cintanya itu seperti orang membakar dedaunan, membakar kertas gede itu ya. Makanya saya tidak heran kalau saya lagi jalan-jalan ada pasangan muda, wah gandeng-gandengan itu ya, karena masih besar itu ya. Tapi sayangnya tidak mematengkan apa-apa itu ya. Beda kepada yang tua-tua. Ya, yang tua-tua itu seperti api kompor kecil tapi biru, tapi apa-apa mateng, telo mateng. Ya, apa goreng tempe mateng gitu ya, seperti itu. Bagi yang sudah nikahnya sudah ke sana itu sudah mateng semuanya. Tapi yang nikahnya awal itu saya lihat, wah, yoh ya, saya, wah ya, yang saya bayangkan dulu saya juga seperti itu ya, wah, pinginnya traveling gitu ya, wah, bareng, munggah gunung bareng gitu ya, tengah kuah mengis medun mening umpamanya ya, seperti itu ya. Nah ini ya, karena memang cinta itu pada saat itu seperti orang membakar dedaunan gede, buret, tapi gelis mati, apinya kuning. Ya, seperti itu. Dan cinta pada saat itu yang menjadi sumber itu apa? Mawadah. Mawadah itu pada fisik, gitu ya, pada fisik. Maka pada saat itu umur-umur yang seperti itu yang dipandang itu masih fisik. Makanya rata-rata kemudian orang itu kemudian ketika sudah beberapa saat nikah kemudian kecewa, loh, kok ra koyo mbiyen? Ya, lah ini ya. Dulu saya lihat dia ya modis. Kenapa sekarang jemburis? Itu seperti itu ya. Ya ini ya. Itu karena fisik, masih lihatnya itu fisik, ya, fisik. Ya, kalau dulu ya dilihat dulu itu dia itu sangat halus kepada saya. Tapi sayangnya sekarang ketempelan satu lagi jadi makhluk halus, itu ya. Lah ini ya. Ya. Makanya kemudian banyak kecewanya urusan fisik ya, urusan fisik ya pada awal-awal nikah. Makanya saya katakan sering sekali nanti jenuh itu kemudian apa hadir ya, jenuh itu hadir. Makanya saya sering lihat kenapa orang-orang Aisyah yang sudah sepuh ya keluarganya itu ya ndak seheboh jenengan itu ya, ndak seheboh jenengan kan sering heboh ya, agi makan set gitu ya, umpamanya seperti itu ya. Ya, jalan-jalan foto skomburi set gitu, seperti itu ya. Orang tua itu ndak pernah seperti itu, tapi kok damai-damai saja ya. Karena itu bukan urusan itu. Apinya itu sudah api biru itu ya, orang bergel itu ya, sudah apinya biru ya, biasa ya nang jalan ya surat tuntunan, coba nek mbah tuntunan malah shit swi gitu ya. Mbah Tamroni karo Mbah Rebo subhanallah umpamanya. Makanya itu sudah ya, sudah cinta mereka itu sudah cinta yang nanti rahmah. Ya, makanya nanti orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah cinta dia tadi ya, mawadah itu bicaranya itu adalah bicara tentang fisik. Kemudian kalau sudah berkelanjutan nanti ke sana itu sudah rahmah. Bicaranya itu jiwa. Dan laki-laki diingat ya, antum semuanya, laki-laki itu mencintai manusia, mencintai antum para wanita itu dengan rahmah bukan mawadah. Makanya bapak-bapak itu nyintai jenengan itu banyaknya kasihan, melas. Nyongke jane bojo kae mau melas gitu ya. Makanya ndak usah singgung karena memang laki-laki itu mencintai itu memang dipenuhi dengan rahmah. Ya, rahmah. Karena memang seorang laki-laki itu fungsinya pelindung. Jane nang jopo apalagi kemudian jenengan meniti karir, dulunya ketika nikah ndak punya apa-apa, kemudian jenengan itu karena suami kerja sukses jadi pengusaha
dan apa-apa bisa, itu kadang-kadang kenapa dia tidak berpaling gitu ya. Ini ya. Karena apa? Kadang-kadang itu dia bicara tentang rahmah, melas lah. Melas mbok le bocah-bocah. Ya. Beruwo mbiyen glowing sekarang kaya cacing kaya ora apa-apa lah gitu ya. Seperti itu. Nah ini ya. Nah, tetap seperti itu, dia tetap mencintai ya. Maka bicara tentang keluarga ini ya, Imam Al-Qurtubi itu menyampaikan, sesungguhnya di dunia ini ada ketenangan ya yang sangat besar. Ketenangan itu tidak akan bisa diperoleh dengan harta dan kekayaan. Jadi di dunia ini ada satu ketenangan, yang ketenangan itu tidak akan diperoleh dengan tadi ya, dengan kekayaan, dengan dunia, dengan jabatan, ini tidak akan pernah diperoleh. Kemudian beliau menyampaikan, sesungguhnya ketenangan itu hanya akan didapatkan pada keluarga. Karena sesungguhnya pernikahan itu tidak hanya melangsungkan keturunan. Makanya akhwati fillah, orang muslim itu ketika berkeluarga itu bukan urusan keturunan. Makanya antum itu berlomba-lomba nguwai anake. Kalau antum itu bicaranya cuma keturunan, nanti antum itu koyo petik gitu ya, seperti ayam ya. Ben cepat gede direge ya mas, kayak PTE dipor pak, dipor babi itu cepat banget umpamanya seperti itu ya. Lah ini kalau antum itu hari ini hanya sibuk anak antum itu hanya dikasih ya makanan yang paling hebat, biskuit dicarikan yang paling hebat, minumannya yang paling hebat, bajunya Denis yang paling mahal itu ya. Lah ini ya, ini dicarikan yang seperti itu dok. Maka kita ini hari ini hanya mengatakan bahwa nikah itu langsungnya kita ini hanya sekedar melangsungkan keturunan. Padahal nikah itu tidak seperti itu. Makanya nanti kita dapatkan teori-teori barat yang hari ini banyak dipakai ya, teori-teori barat yang banyak dipakai, padahal teori barat itu hanya bicara tentang humanis, tentang kemanusiaan. Makanya rata-rata barat itu bicara tentang apa? Kesetiaan gitu ya. Bagaimana agar suami itu tidak selingkuh, istri tidak selingkuh, bagaimana seperti itu dibuat. Dan orang barat itu memang pandai, dia di dalam punya metode. Orang barat itu pandai metode tapi tidak punya konten. Kalau kita ini kontennya sabrek mbak, kontennya kita ini sabrek, mau bicara tentang keluarga yang sangat ideal, banyak contohnya. Rasulullah salah satunya, paling ideal. Rasulullah itu adalah manusia yang paling ideal, manusia yang paling lembut, sampai Rasulullah mengatakan ya, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling lembut dengan keluarganya, dan saya ini adalah orang yang paling lembut. Dan Rasulullah ini ketika menasihati istrinya itu bukan serta-merta kemudian nasihati ngambil hadis, ngambil joklap, kemudian antum serang, bukan seperti itu. Coba. Jadi istri yang muslimah itu, salah satu kriteria wanita muslimah itu, kalau suami marah maka segera antum itu memegang tangannya, menjabat tangannya, cium tangannya, kemudian minta maaf, mas jangan marahi saya. Sungguh kemarahanmu itu menjadikan makhluknya Allah yang mulia, para malaikat itu kemudian tidak ridho kepadaku. Maka janganlah sekali-kali engkau marah. Maafkan saya. Coba. Walaupun antum itu benar, tapi itulah solihah. Tapi pernah ada Rasulullah SAW itu kepada istrinya, dambung tangannya, hadisnya ono lho. Tidak pernah. Ya, ini ya. Justru Rasulullah ini banyak memaafkan. Ya, salah satunya adalah ketika Aisyah ini marah. Rumah Aisyah ini kan sering didatangi oleh tamu ya. Karena rumah Rasulullah itu ketika di Aisyah itu tamu-tamu pada mampir di situ karena paling dekat dengan masjid. Suatu saat tamu-tamu itu banyak. Ya, Aisyah karena memang tidak punya apa-apa, tidak nyuguh. Maka pada saat itu Maimunah itu berjalan melihat Maimunah. Tidak ada apa-apa gitu ya. Maimunah itu memang istri Rasulullah itu tangannya paling terampil. Maimunah kalau lihat ya, lihat gandum, lihat wortel, lihat uncang jadi apa? Itu kan jenengan. Ngerti ini bakwan. Maimunah itu ya jadi setik paling.
Jadi enak pokoknya. Nah, seperti itu ya. Maimunah itu langsung pulang, dia ngaduk ya, ngaduk, wah, langsung gawe, dibawa langsung bawa ke tempatnya itu, disuguhkan. Nah, orang-orang itu kok kelihatannya cuman opo itu. Aisyah itu kan di dalam, orang itu kok cuma camuk kayak opo, seruput kayak opo itu. Dilihat ternyata sedang makan. Maka Aisyah mau mbok Maimunah sing lewat, kayak mesti kerjaane Maimunah gitu ya. Langsung keluar. Aisyah itu keluar, ambil piring-piring itu dibanting, biar. Coba. Apakah Rasulullah marah dengan ayat itu, kemudian mengatakan ya wanita solihah itu tidak gitu ya. Bahkan Rasulullah itu mengatakan ibu kamu sedang cemburu. Ya, selesai kan? Gitu ya. Dan setelah itu kemudian Rasulullah mengatakan sungguh di dalam Islam itu ya jiwa diganti jiwa, piring diganti piring. Kamu sudah memecahkan piring toh, milik Maimunah, tolong ganti ya, selesai. Ya, itulah Rasulullah SAW sebagai orang yang paling idealis ya, paling idealis. Makanya konten kita itu banyak. Ya, kita itu kalau mencari konten itu saking oke gitu ya, ya. Bagaimana cintanya Rasulullah dan para sahabat yang begitu masya Allah luar biasa. Ya, bagaimana Umar yang kelihatannya kasar itu. Umar itu kelihatannya kasar sekali kan. Kalau di dalam riwayat itu Umar kan ono apa-apa antem iwae. Pateni ora popo itu ya. Umar itu sering bicara seperti itu. Tapi Umar ini ketika mendidik anak, pernah ada Umar itu mau mengangkat seorang gubernur. Dia diundang Umar. Pada saat itu Umar itu berada di kantornya. Kemudian orang itu masuk, Umar ini lagi dolanan karo anake. Umar jadi kudanya, anaknya itu naik, wah seperti itu ya. Anak kecilan seperti itu, bayangannya anak kecil itu naik wis ono punggung ya, bayangannya itu, seperti itu. Ya, Umar memeluknya, menciumnya. Maka orang itu kemudian mengatakan, ya Umar, apakah engkau seperti itu gitu ya? Bukankah engkau ini garang gitu, engkau ini panglima gitu ya, seperti itu ya, sampai apa-apa push up gitu ya, seperti itu ya. Ya. Tapi Umar itu mengatakan, loh ada apa? Bukankah ini kebaikan, inilah fitrah? Apakah kamu tidak pernah? Saya tidak. Kepada anaknya saya senantiasa diam, ya, saya mau menjaga image saya. Maka Umar kemudian mengatakan apa? Oh, tidak jadi saya angkat kamu. Wong dengan anakmu saja kamu tidak bisa, apalagi dengan orang lain, gitu ya, lainnya. Makanya bagaimana kemudian konten ini banyak sekali. Ya, cuma hari ini kita ini kemudian menciptakan metodologi yang kemudian lemah. Ya, lemah. Bagaimana metodologi kemudian? Lah orang-orang barat itu metodologinya seperti itu. Lah metodologi hari ini pendidikan keluarga orang barat itu hanya selesai di tadi konten-konten metodologi tentang bagaimana kesetiaan dan seterusnya. Padahal kita itu ketika berkeluarga, maka kita itu bicaranya bukan itu. Kita itu bicaranya adalah pada titik yang terakhir apa? Akhirat, akhwati fillah. Makanya saya mengatakan bahwa nikah itu saya sering memberikan tausiah ya, biasanya di Nasihatul Aisyah atau kalau ada Walimatul Urus saya menyampaikan bahwa orang nikah itu 10% kecocokan, 90% itu penyesuaian. Coba. Jadi antum hari ini nikah sama suami itu 90% itu penyesuaian. Yang cocok itu ming 10. Mulanya kalau antum itu senantiasa mengatakan, "Loh, Mas, jangan, aku kecewa berat loh, Mas." Gitu ya. Ya, padahal mbiyen wis jeru, kok sekarang jadi dangkal gitu ya. Lah ini ya. Mbiyen cintane jeru banget gitu ya. Lah ini ya. Sekarang kok saya dangkal gitu ya. Karena antum tidak memahami bahwa nikah itu 90% itu penyesuaian. Makanya antum itu kemudian banyak menyesuaikan hari ini. Apalagi tadi saya mengatakan nikah 10 itu ego kita itu sama tinggi, harus menang. Istri itu harus menang. Ya, biasanya istri itu saya wanita. Ya. Makanya rumusnya wanita tidak pernah salah kan, iya ya. Apakah masih relevan? Oh, relevan banget gitu ya. Wanita itu tidak pernah salah.
Coba wanita itu nek diingatkan dengan kok yang ngerti-ngerti yo wae. Kene balekno wae ya, seperti itu ya. Makanya wanita itu tidak pernah salah gitu ya. Makanya nanti ya mudah-mudahan kejenuhan ini mudah-mudahan nanti mencair ya, mencair mudah-mudahan. Ya, dan di Muhammadiyah sendiri memang ada sisi keluarga ya, yang harus ada pembinaan sisi keluarga ini untuk menguatkan ideologis di Muhammadiyah itu sendiri ya lainnya ya. Makanya kemudian ada ya satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disampaikan ya, istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqa min dillah. Ya, dikatakan karena wanita ya, di sini dikatakan berwasiatlah di dalam kebaikan kepada wanita. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, di sini dikatakan dari paling tulang rusuk yang paling bengkok, yaitu rusuk itu yang paling pangkal. Ya, jadi yang paling pangkal nanti, yang paling pinggir, makanya rusuk itu yang paling bengkok. Makanya sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalau dia itu terlalu maka dia akan patah, kalau dibiarkan itu bengkoke saya nemen. Makanya kalau suami antum itu saking bosene ora nasihati antum susah, antum itu bengkok so bengkok. Bener. Mbok nasihati saya dong Bi, saya kangen dengan nasihatmu gitu ya. Tapi aku ya ngomong ngopo meneh ge mau. Nah seperti itu ya. Ngomong maning mesti sing kaya wingi maning ya, seperti itu ya. Ra sida nasihat lah, terserah kono, ucul kono, lunga kono, mirit kono, sampai seperti itu ya. Makanya di sini Rasulullah itu mengatakan, makanya kalau kondisi seperti itu, maka pendidikan di keluarga itu dibutuhkan seni. Nah ini ya, makanya seni, bukan masalah dalil. Nek dalil itu antum mesti mesti mentok. Ngomong hadis sing wingi ae wis tak cegat, wis tak catet, tak apalno. Ya, seperti itu ya. Lah ini ya. Ya, mesti aku sholihah sih sing gak dingenu. Nah, lah kok wis ngerti ya. Wis tak catet gitu ya, seperti itu ya. Lah ini wanita itu memang seperti itu, makanya dengan seni. Ya, makanya sebetulnya pendidikan di dalam keluarga itu butuh suami istri ya. Saya mengatakan butuh suami istri. Karena nanti masing-masing antum itu butuh seni. Antum juga ya yang satu seni, yang satu kencing mana ya di WC kabeh. Ya, lah ini ya. Ya, makanya tadi seni. Kemudian yang kedua, wanita itu disebutkan ya, bahkan sebelum Nia dan Niati itu ngarang lagu tentang gelas-gelas kaca, ternyata Rasulullah SAW itu sudah mengatakan ya, yaitu mar'ah itu seperti gelas-gelas kaca ya, dikatakan seperti bil qawarir gitu ya. Hati-hati wahai anjasah, pelan-pelanlah jika sedang mengawal gelas-gelas kaca. Qawaril. Ya, makanya wanita itu adalah qawaril. Jangankan dibanting, wong disenggol kok sentet kok gitu ya, seperti itu ya. Disenggol itu sentet langsung. Ya, antum delengno lagi pas ora ngenune. Nerocose luwih akeh timbang sing ngene iki. Saestu itu ya. Karena antum itu punya 20.000 kata. Laki-laki itu cuma punya berapa? 7.000. Kadang-kadang wis entek nang alas, entek nang kantor, bengi-bengi ketika dianglui wis meneng wae. 7.000 wis belas entek-entekan. Lah jenengan nang omah tadi kerja itu baru kelong 4.000 coba. Lah kowe gen akeh kan, bengi gen ngomong, "Pak, mbok jawab apa piye?" Makanya Rasulullah SAW itu kalau malam beliau itu ada waktu khusus. Rasulullah itu adalah mendengarkan keluhan istri. Karena dikatakan istri itu seperti lapangan luas. Jadi istri itu seperti lapangan luas. Nek ono montor melbu itu mubeng, ora bisa parkir kecuali sudah diomongke baru dia bisa parkir. Makanya bagi wanita itu tidak ada yang penting dan lebih penting, kabeh kepenting gitu ya. Makanya kabeh diomongke.
itu ya, kabeh dompongki. Wah, ya mubung. Pokoke nek urung mubung itu ya. Makanya Rasulullah SAW dulu itu kemudian mendengarkan kalau malam hari itu ya, mendengarkan Aisyah didengarkan. Tadi sehari ngapain Aisyah? Cerita dikit Rasulullah mendengarkan itu ya. Wong antum itu cukup didengarkan suami saja, suami orang sok cuek itu saja antum wis lega. 50% bebanku hilang sama sekali dengan hanya didengarkan, tidak usah dijawab. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kenapa wanita itu sering curhat, karena memang tuh 20.000 ya. Makanya kalau paling rame kalau ada pengajian itu mesti wanita, wong sana, wong sini jajal bapak itu kalau wis dikasih snack meneng ya, karena urusan peteng yang pertama itu ya. Karena itu bapak itu kelemahan bapak, maka tolong nanti ya, ini salah satu dari agenda cinta antum semuanya. Kalau suami pulang itu tidak usah ditanya apa-apa dulu, karena kelemahan laki-laki itu di perutnya. Kalau perutnya kosong, emosi itu mudah. Urung-urung ditakoni, Pak, SPP-ne njo piye? Melilit takoni SPP anak barang ini. Wargi dingin. Kae lho Mas, kopine kae mau alhamdulillah ana telo sekongon Mas Adin, telo biru sono ora ketang ana wangure ora apa-apa. Ini nanti diwargi dulu, ketika kemudian ditanya, dia itu kemudian dianglui, dia itu manduk saestu itu secara psikologis seperti itu. Ya, makanya laki-laki itu jangan langsung diserang dulu, wargi. Itu ya, wargi dingin ya, wareg gitu ya. Maka antum itu dilayani dulu, layani wargi itu ya, seperti itu. Makanya ini sebagaimana Ummu Sulaim kan. Ummu Sulaim itu ketika anaknya meninggal itu mau sama suaminya bagaimana caranya? Ummu Sulaim itu langsung nangis, anak kita, kasih sayang kita, gini kita, enggak seperti itu ya. Ini ya. Ummu Sulaim itu langsung ya, suaminya itu dilayani dulu, sudah selesai pelayanan itu selesai, baru kemudian setelah dia rehat mengatakan, Mas, aku ngomong yo, ya ono apa gitu ya. Ini ya, kalau ada orang itu punya barang, minjam barang, kemudian barangnya diminta oleh yang punya, bagaimana Mas? Yo kudu diwehke to wong minjam. Makanya Ummu Sulaim baru mengatakan, anak kita itu pinjaman Allah kan? Iya, anak kita sudah diminta tadi pagi. Maka kemudian suaminya Ummu Sulaim karena sudah kenyang tadi, orang protes, kecuali datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa istri saya itu merahasiakan? Justru Rasulullah itu memuji Ummu Sulaim, bahkan mendoakan Ummu Sulaim, sungguh Ummu Sulaim itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya setelah itu menjadi keturunan yang soleh. Betul, nanti Ummu Sulaim itu dikasih keturunan yang baik. Maka inilah wanita tadi mengambil pelajaran bagaimana kemudian urusan perut pada laki-laki ya. Dan antum itu tadi dikatakan gelas-gelas kaca ya. Makanya nanti suami itu, aku kayak gelas loh Mas gitu ya, jangan dibanting ya. Makanya rumus nanti di dalam apa, di dalam dengan seorang wanita ya, mudah-mudahan nanti antum bisa memberikan pencerahan ya. Makanya rumus pawang bagi istri, suami itu pawang bagi istri itu yang pertama adalah banyak dimaafkan. Istri itu banyak dimaafkan ya, istri itu banyak dimaafkan. Karena antum ini wong sing kurang akali gitu ya. Ini ya, antum itu apa? Kurang akal. Ini kurang akali wong apa? Sing meni edan dheweke lho. Maksudnya kurang akal, bukan sampai gila, kurang akal. Bahkan dikatakan bahwa wanita itu 9 itu rasanya ya, 1% itu akalnya ya. Jadi yang 9 itu perasaannya. Makanya itu jenenge wong nggo perasaan. Coba ono ukurane ndak kalau perasaan? Oh, perasaan ora ono ukurane itu, Mas. Ya, coba wong perasaan ya, perasaan itu ndak ada ukurannya. Makanya kemudian banyak dimaafkan. Ya, kemudian yang kedua bersikap santun. Ya. Bahkan ini adalah kebaikan itu yang terbalik. Kalau dia marah kita senyum, laki-laki itu ya. Makanya seorang laki-laki itu bahkan boleh bohong.
dengan wanita, ya boleh bohong tertentu loh. Orang ki fotone sapa Mas, temenan lho, temenan ki fotone sapa, biasa teman kerja. Ya, maksudnya ada hal-hal, umpamanya kok istri mengatakan, Mas jadal Mas kisi kayak iki. Aku kan wis macak wong rijal, dideleng saka mburi Mas, saka mburi. 21 tahun. Wah. Nek dari samping Mas 18 gitu ya. Kemudian dari samping 22, dari depan di plus no way. Ya, gitu. Jadi suwidak dong, ya ngono kuwi. Seperti itu ya. Maknanya ini kita boleh berbohong gitu ya, boleh berbohong. Cantik enggak saya Mas? Oh, ya Allah, handsome, ya sempurna. Ya seperti itu ya. Lah ini ya. Boleh memang ya, kita itu boleh. Bahkan ketika seorang suami, karena nanti wanita itu punya kata-kata yang bersayap. Jadi apa yang tidak terfikirkan itu bagi seorang wanita itu difikirkan. Coba kalau kemudian ada seorang suami kemudian kok tadi ya, sekong tibi kok telat, mau nolong wong gitu ya, nolong wong gitu ya. Padahal orang ini adalah janda, cantik, cuma kepleset coba itu ya, cuma kepleset dong, ya, karena agak keseleo kemudian kita nganter sampai rumahnya. Coba kalau kita bercerita jujur. Mau kue ya ono janda nembe pirang sasi yo tak hitungnya yo koyo-koyone 4 bulan 10 hari pas kan. Ini 4 bulan 10 hari ya lah, tak mau ke kepleset kesleo orang iso melakukan tak apa-apa. Saya yakin jenengan itu akan meledak. Wah ambegane wis. Maka itu boleh berbohong. Yang boleh berbohong urusan nolong. Padahal bagi laki-laki itu cukup nolong saja. Nah, cukup nolong saja. Tidak ada urusan yang lain itu. Tapi bagi wanita itu tidak seperti itu. Mesti ya Mas, mesti ya ono apa-apa ya, seperti itu. Jenengan karo gatik untune. Itu ya. Mesti ono apa-apa nih. Mesti mantan ya Mas, mantan. Ora lah ngaku wae kan desek jenengan. Maka wanita ini adalah kata-kata bersayap. Bahkan wanita itu kalau mengatakan yo wis terserah itu bukan maknanya oke, terserah saya, itu bukan. Maknanya itu harus bang saya itu sama istri saya ya, padahal mau ke Magelang. Wah, dilare benturan apa-apa, prike mah nganune. Alah, yo terserah, ya wis ora ditunda. Oh, dia marah itu. Maknanya terserah itu yo kudu ming Magelang. Ya, seperti itu. Itu namanya terserah. Wanita itu seperti itu, katanya bersayap. Ya, makanya katanya itu bersayap. Ya, karo wanita ini ora apa-apa itu apa-apa. Umine ora apa-apa. Ya, wis ngelih urung ora lah, wis ora apa-apa. Ngerti-ngerti tekan ngomah semaput, saking ngeliye. Itu ya. Lah ini ya. Itu wanita. Makanya kata-katanya itu ya harus diselami. Oh ya seperti itu ya. Makanya disitulah kemudian bersikap santun ya, bersikap santun ya. Kemudian diampuni ya, banyak diampuni, dimaafkan itu ya. Lain ya. Ini ya. Coba Aisyah itu kan pernah marah sekali sama Rasulullah Muhammad SAW. Ya, karena dalam satu sisi pernah Rasulullah itu mengumpulkan para istrinya, kemudian Rasulullah mengatakan off the record, tidak ada yang merekam, tolong tidak ada yang merekam. Aisyah jangan sampai tahu tentang ini, Aisyah jangan pernah tahu, semua istrinya kecuali Aisyah. Besoknya Hafsah itu kan bestinya Aisyah, Hafsah itu langsung datangi Aisyah. Aisyah ngerti rak wingi. Apa? Rahasia besar itu ya lah ini ya. Kemarin Rasul itu ngumpulkan kecuali kamu, kasihan deh lu itu ya. Marah kan Aisyah datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, wingi enten apa dadak ngumpul-ngumpul aku lho mboten dijak itu ya lah, seperti itu ya. Nah ini ya. Makanya itulah yang menjadikan sebagai pelajaran Rasulullah itu sampai menalak Hafsah. Ya, menalak Hafsah. Walaupun talak Rasulullah itu sebagai pelajaran. Ya, karena Hafsah itu nanti kemudian menjadi pelajaran, Hafsah itu kemudian dimaafkan oleh Rasul. Makanya ini menjadi pelajaran kalau ada orang marah kemudian nalak antum nalak 1 kali belum sampai 4 bulan 10 hari atau 3 kali huru 3 kali bersih, antum itu sudah saling baikan, maka tidak nikah lagi. Tidak jatuh talak. Ya, tidak jatuh talak. Ini sebagai pelajaran. Makanya Rasulullah tidak nikah lagi. Itu sebagai pelajaran.
ya, sebagai pelajaran. Ya. Nah, untuk memberikan, kenapa kemudian hari ini cinta di dalam keluarga itu kadang-kadang merasa jenuh ya, tadi karena materi ini kok merasa jenuh, karena memang itu kita itu berputar di keluarga itu monoton, monoton kongkono ya. Coba sekarang itu kita itu kan monoton di dalam keluarga, coba monoton, tangi turu, sing ibu-ibu ngasai ya, lempit-lempit gawekno menyiapno makanan kepada suami pergi, anak-anak sekolah maning mager maning nang omah, seperti itu. Nanti pulang kongkono maning, esuk kongkono maning. Ya memang, makanya urusan domestik itu urusan paling melelahkan. Makanya saya mengatakan, kalau dikatakan oleh para asatid itu, wanita itu ibarat seperti mobil CC kecil, antum itu mobil hijet tapi saya tek gitu lah, seperti itu. Tapi muat antum apa-apa dimuat jangan. Ya, ini ya, kulkas dimuat. Ya, kompor gas dimuat, itu ya. Peralatan mandi dimuat. Apa-apa kan antum itu dipikir, apa-apa dipikir. Lebok-lebokno kabeh. Laki-laki itu seperti mobil CC besar, tapi muatnya setitik. Makanya laki-laki itu, bahkan laki-laki itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, otaknya itu tidak seperti antum seperti lapangan. Laki-laki itu otaknya itu seperti file komputer. Ada file folder 1, folder 2, folder 3. Bahkan kalau C itu biasanya untuk program, yang kedua makalah, yang C musik mungkin seperti itu ya lainnya. Sehingga kalau ada masalah kantor itu, bahkan sudah dibully, nang kantor dibully juragane, dibully apa, nang omahke ketemu anaknya gen ngomong, jadilah seperti Abi yo nak, padahal nang kantornya dibully. Itu kalau laki-laki. Tapi saya melihat wanita itu apa-apa dipikir. Wong orang ngomong apa-apa nyunyum yo dadi kepikiran ke prige, padahal wonge ora janjane ora butuh dipikir, wong dia juga tidak minta untuk difikirkan kok, gitu ya, seperti itu ya. Itu wanita. Ya, makanya antum itu nanti ya, jangan sampai kemudian kalau ada laki-laki kemudian antum mintai pendapat, kemudian laki-laki ini kemudian dia diam, itu bukan berarti dia cuek. Iling-iling, laki-laki itu nek agi mikir itu meneng, ora kaya jenengan agi mikir ki nerocos malah. Yo prige jal itu ya. Ada ndak laki-laki nek agi bingung malah yo piye? Itu kan tulang lunak ya, tulang lunak lah seperti itu. Nek laki-laki asli itu malah dia diam. Jadi kalau laki-laki itu sedang diam, apa maneh nang kursi ngono sok nggo uang, mesti ra duit-duit wong uange sing disonggo. Dia itu sedang mikir. Makanya antum itu jangan mengatakan mbok mbak iki ngomong menirige, ngomong wae kok abot. 7.000 sudah habis, Mbak. Ini seperti itu ya. Makanya dia itu sedang meneng ya. Kemudian kalau dia itu kemudian dianglui jenengan, kemudian dia seolah-olah konsentrasi yang lain, umpamanya dia punya burung, jenengan lagi nganglui malah jenengan nyeteki. Cicut seperti itu. Jajane ngrungokno lagi karo mikir. Seperti itu ya. Cuma biar tidak wagu nang ngono kan. Ngono. Tapi dia itu sedang mendengarkan, ya, sedang mendengarkan. Makanya ini ya, jangan sekali-kali memvonis ya, ya, karena memang modelnya seperti itu. Makanya di sini kemudian ada beberapa cara ya, saya mencatat ada beberapa trik, ada cara agar bagaimana cinta kita itu awet ya, karena memang antum itu ya diciptakan itu sebetulnya menjadi makhluk yang super halus ya, makhluk halus yang sulit untuk diterbak ya. Wanita itu sulit ditebak. Makanya bagaimana kemudian antum itu di satu sisi laki-laki itu punya wibawa, tolong ya, laki-laki itu karena dia koam itu punya kewibawaan. Makanya tolong harga dirinya itu dijaga laki-laki. Okky Setiadewi itu pernah bercerita, Okky Setiadewi ya, beliau artis tapi kemudian beliau berkecimpung di dunia pendidikan ya, dunia parenting. Kemudian beliau itu pernah bercerita gini, ada seorang wanita ketika pada saat itu dia dipukuli oleh suaminya, buat dia nangis saking lorone itu nangis. Pas saat itu orang tuanya itu datang.
orang tuanya itu datang, assalamualaikum, dok, seperti itu. Coba, dia masih nangis. Wah, suaminya mengatakan, wah, hancur ya, aduh ya, warisannya bisa dijaluk mening gitu ya, seperti itu ya. Lah ini, wanita itu apa? Ketika membukakan pintunya, kemudian coba dia suami sudah mengatakan entek-entekan, tapi dia mengatakan, lho Nduk, ngopo kok nangis ngeten lho Pak, kula niku kan rindu berat. Bapak teng mriki ndodok niku langsung kula trenyuh, kula niku nangis. Ya, coba ini. Maka laki-laki itu setelah itu kemudian dia memaafkan. Bahkan kemudian segala kebutuhan istrinya, tangannya yang tadinya ringan kemudian dia tarik kembali. Walaupun ini banyak para netizen itu kemudian ya sama Okky Setiana Dewi itu kemudian membuli. Wah, kalau seperti itu namanya melestarikan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Islam itu tidak seperti itu. Laki-laki itu punya harga diri. Jangan direndahkan di tempat umum. Setidak mampu suami jenengan, kalau jenengan bersamanya itu dia itu dianggap pahlawan. Ya Allah, Batman sekali itu ya, seperti itu ya, sama suami itu ya. Batman banget kamu CS2 gitu ya. Wah ya, kok Spiderman. Wah, seperti itu ya. Padahal yo awake ya gering kok cacing. Ya itu ya. Wah. Wong ceguk wau wae malah ya istrinya sing diwen waune kok dheweke mlayu umpamanya. Tapi di hadapan antum itu wah, suami saya itu gitu ya, sama anaknya kemudian dipuji. Jadilah seperti Abi. Wah, Abi itu ya Allah, tanggung jawab. Wah, walaupun bel gedes, Bang. Ini ya. Supaya apa nanti justru inilah yang menjadikan nanti suami itu kemudian harga dirinya itu ketika harga dirinya bukan berarti dia sombong, malah dia itu akan timbul rasa kasihan. Seperti tadi, seorang laki-laki yang diceritakan Okky Setiana Dewi tadi. Ya, maka di sini kemudian ada beberapa hal yang dibutuhkan, ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu ada beberapa, ya, di antaranya saya sudah nyatat ini adalah tentang komunikasi, ya, bahasa komunikasi. Makanya antum itu kan sering sekali ketika ada yang ngeluh itu mungkin komunikasinya tidak jalan, Mbak. Gitu ya, mungkin komunikasinya jenengan dicerna kembali, mungkin selama ini komunikasi, makanya kita latihan di dalam komunikasi. Yang pertama dikatakan di dalam hal ini, kata-kata kita itu sangat menentukan hidup kita. Tolong kata-kata wanita, walaupun wanita itu dikasih banyak kata, tolong kata-katanya antum itu menentukan tentang hidup antum. Ya, dijaga, silahkan antum itu. Bahkan kemudian para ulama mengatakan karena saking banyaknya kosakata wanita, sementara belum tentu antum itu mendapatkan saluran untuk itu. Kemudian suami antum itu pergi, umpamanya karena jarang di rumah, maka caranya dengan apa? Dengan wirid dan dzikir. Biar kata-kata itu tersalurkan. Karena kalau Aisyah Dahlan itu mengatakan wanita kalau kata-katanya yang 20.000 kosakata itu belum tersalurkan di dalam sehari semalam, maka dia sulit tidur. Coba jenengan ora tau turu yang ngopo sih? Ora iso nyontengi riko gitu ya, mamanya lah seperti itu. Lah ini ya. Makanya kata-kata itu dengan dikit baca Quran itu kan mengeluarkan. Banyak masih punya anak kecil, maka sebanyak mungkin antum itu ngomong sama anak, ganteng, cantik, seperti itu terus itu ya. Karena memang di sini adalah bahasa komunikasi. Kemudian dikatakan tidak ada kata yang kita ucapkan kecuali memberi pengaruh. Tolong kata-kata kita itu memberikan pengaruh. Makanya ketika antum itu memuji suami itu memberikan pengaruh loh. Gitu ya, memberikan pengaruh. Apalagi kita meyakini bahwa kata seorang muslim itu adalah doa. Makanya jangan sekali-kali karo suami ini nyumpai ya, paring ngono ya, jungkel bacanya umpamanya itu ya. Saking marahnya. Bi, selamat ya. Walaupun saya masih dongkol tapi mudah-mudahan antum selamat. Antum itu yang paling aku cintai, satu-satunya loh, bisa estu gitu ya. Walaupun dongkol. Tolong kata-kata antum dijaga. Ya, itu ya, dijaga.
Dan saya mendapatkan banyak orang yang kemudian ya sudah sama istrinya itu sudah sangat jenuh gitu ya. Tapi justru kata-kata yang baik itu yang menjadikan dia luluh saestu itu. Itu banyak. Dia itu sudah mau alah pokoknya saya tak selingkuh saja lah. Tapi kata-kata istri yang bagus itu senantiasa memberikan, loh kok saya ndak bisa yo, kok aku ora iso selingkuh ke piye koyo kanca-kancane kae, padahal aku ingin sekali selingkuh umpamanya ini. Tapi karena kata-kata wanita itu sering memberikan kebaikan, itu seperti itu. Ya, bahkan nanti yang namanya cinta, karena laki-laki itu kepada rahmah, kasihan, maka laki-laki itu hakikatnya itu nanti tidak memburu kepada bentuk fisik aslinya. Makanya kenyamanan di dalam keluarga itu nanti adalah kenyamanan kepada saling memahami tadi. Ketika keluarga itu sudah saling memahami, ya koyo ngopo bentuke laki-laki walaupun polet gitu ya, busiken ya, besisik gitu ya, lah ini jemburis gitu. Tetap saja itu ya, lah ini walaupun nang jopo sing glowing itu ya Allah akeh banget gitu ya. Apa maning menggon Mbak Senja kae ana apa ya, lah ini ya atau ana tempat gosok muka sebagainya itu ya. Wah, janji metu lebar busikan metu saka ngono mesti glowing gitu ya, lah ini ya. Makanya antum itu protes ketika suami mengatakan, "Mah, ya, Mi, kowe ki ora glowing." Duite nek ana duite insyaallah 100% glowing gitu ya. Lah ini. Ora ana duite kok njaluk glowing ya. Yo busik-busik ra apa-apa. Ya. Makanya di sini adalah bagaimana kemudian memelihara kata-kata yang terucap kecuali memberikan pengaruh. Kemudian milikilah kemampuan berbicara yang baik. Rasulullah SAW itu dikatakan wa utitu jawamiul kalim. Aku itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu apa? Kata yang singkat tapi padat. Gitu ya. Makanya antum banyak bicara pun harus memiliki itu, jawamiul kalim. Makanya latihan. Bagaimana apalagi suami saya itu nek saya ngomong seperti ini mesti berperasaan. Kenapa Rasulullah SAW nikah dengan Khadijah begitu cintanya Rasulullah dengan Khadijah? Khadijah itu kata-katanya tidak pernah menyakiti Rasulullah sedikit pun. Walaupun Khadijah itu juragan. Khadijah itu kekayaannya separuh harta milik orang Arab itu miliknya Khadijah. Makanya antum ditakdirkan kaya, antum dinikahi suami, ojo ngomong mas, jenengan rene modal dengkul loh. Ya ini, suami itu akan perasaannya itu ya Allah, kapan yang bisa balas gitu ya, balas. Pokoknya yang wis tuku pajero tak tinggal. Ya itu ya. Khadijah ini bahkan dalam riwayat Khadijah ini mau meninggal. Khadijah itu masih minta maaf pada Rasulullah. Ngapunten ya Rasulullah, ngapunten sangat. Kawula niku mboten saged maringi napa-napa jenengan, sampai Rasulullah mengatakan, "Ndak, Khadijah, harta kamu itu habis untukku." Khadijah itu tidak pernah ngungkit-ungkit. Lah kae pekarangan sing kidul kae, ndak pernah. Nah, liyane nyong sing diselen jenengan jur nanti. Nah ini ya. Makanya di sini adalah Khadijah itu tidak pernah. Makanya Rasulullah SAW itu ya Allah cintanya kepada Khadijah. Kasih Aisyah itu mengatakan tidak ada istri Rasul yang paling aku cemburui kecuali Khadijah. Padahal aku belum pernah satu kali pun ketemu Khadijah. Karena Khadijah meninggal, Aisyah itu belum lahir atau masih kecil. Tapi yang paling cemburu karena Rasulullah itu ngerti-ngerti bicara Khadijah gue, wah gitu ya. Khadijah mending. Nek jenengan. Makanya ini ya, jangan pernah kata-kata antum latihan. Nek kata-kata kira-kira suami antum njuk wis radan ngono, iso aja dieling-eling catet. Antum nang buku agenda, kata-kata ini jangan diulangi. Nek metu kata-kata kowe langsung cep gitu ya. Nah ini ya, untuk menjaga keawetan. Kemudian berlatihlah untuk berbicara dari sudut pandang orang yang kita ajak bicara, bukan semata dari sudut objektivitas kita. Tolong, kalau kita bicara biasanya ngadili. Saya itu bicara sama istri saya, itu saya itu gini loh mah,
Mbok Rasulullah SAW itu, gitu ya, seperti itu. Karena saya mau mengadili, makanya dia ambil gedes, ngopo itu seperti itu. Walaupun itu dalil, bukan berarti bahwa si istri itu menolak dalil. Kenapa? Ya saya yakin, saya tanya kepada teman-teman itu ya, paling angel nasihati sopo, nasihati istri itu paling angel gitu ya. Nah ini, saya nasihati ngaji itu, karena kalau saya ngaji ini tidak ada kepentingan, saya tidak tahu latar belakangnya jenengan sama suami kan, ya jenengan penak-penak wae. Coba kalau istri saya yang dengar di belakang, bel gedes mbak, gue saya estu gitu. Ya, ya. Karena kadang-kadang orang itu pengen bicara itu ada kepentingan pribadi. Jenengan ingin nasihati suami, gini loh Bi, jadilah suami gini. Rasul itu teladan. Ya, itu ya. Rasulullah itu teladan baik, ininya. Nah, itu ya. Paling-paling isinya dendam. Ngesuk tahu yang no dalil. Tahu yang no dalil temenan nggih. Ini ya. Makanya ya, ketika bicara itu bukan bicara kepada kita, tapi objek kita itu siapa? Ada satu cerita. Ada seorang wanita itu nggawa anak, siji nonton anak, siji gendong anak. Anaknya nangis nang motor, nangis. Yang satu nangis, yang satu juga nangis. Oh, laki-laki itu ngomong, "Bu, mbok disusoni apa prige anak yang wis dinengno wae." Mboten niki nganu pengen pinanggih kali bapake. Ya ditemokno karo bapake abot. Bapake nandi nembe wingi sonten sedo niku. Lah, langsung dia cepuh. Ya, ternyata objek seperti itu. Oh, kasihan sekali. Saya juga siap jadi bapak yang baru loh, Bu. Mananya bicara itu kita harus mengetahui tentang objek. Ya, kalau kita hanya bicara ngerti seperti itu, kalau suami itu sedang suntuk, itu belum tentu, belum mesti dia itu marah. Mungkin dia punya sedang memendam sesuatu gitu ya. Makanya jangan sekali-kali ngambil kesimpulan. Ya wis ora seneng, wis ora sayang, ya wis balekno bae. Lah ini ya. Termasuk kepada suami. Tolong istri itu katanya bersayap ya, karena kepada suami ya, bersayap. Ya, pernah ada cerita. Ada seorang wanita itu gini, dia punya masalah dengan suaminya, kemudian dia mengatakan, nek ngono nek kaya kene wis Bi, aku tak bali wae nang wong tua. Langsung dia masuk membenahi pakaian, suaminya datang malah ngrewangi. Padahal keinginan dia itu dipeluk. Ojo Tommy, njuk saya itu bagaimana kalau kamu pergi, anak-anak njuk bagaimana? Itu keinginannya gitu. Malah suami ini milu ngelempiti, natakno, ya minggat temenan gitu. Itu kejadian teman saya muntilan gitu. Seperti itu. Dia tidak paham kata-kata seorang istri. Kalau dia pengen pergi itu, dia itu pengen disayang. Ojo toh, nah seperti itu ya. Nah ini ya, makanya katanya itu bersayap, gitu ya, bersayap, gitu ya. Jadi nek jenengan anak minggat, saya yakin orang minggat temenan ya. Apalagi kalau istri saya mau minggat, wong nyebrang dalane rawani minggat barang, gitu ya. Lah ini, ya, saya mengatakan monggo silahkan, gitu ya. Paling-paling bali mening, motori rame banget, gitu ya. Nah ini ya, makanya kata-katanya bersayap. Kata-katanya bersayap. Ya makanya bagaimana objek ketika bicara. Makanya ketika kita sedang santai, kadang-kadang kita itu tidak harus bicara tentang dalil loh. Ya kak berengkaton Islami, wah tokno kabeh, Riyadhus Shalihin tokno apa. Kadang-kadang malah enggak ketemu. Kadang-kadang kata-kata yang ngantur tentang makanan, bicara tentang makanan. Coba Rasulullah itu bicara tentang apa? Sering sekali Rasulullah bicara tentang makanan. Punya makan enggak hari ini gitu ya. Rasulullah enggak buka Qur'annya, buka hadisnya, itu enggak. Itu ya, punya makanan enggak? Mboten wonten itu ya Rasulullah. Wis tak poso, gampang. Kadang-kadang bicara tentang keseharian itu ya. Seperti itu. Nah ini ya. Makanya bahasa komunikasi ya. Tolong bahasa komunikasi nanti di antara antum dengan suami itu terus diasah. Ya, ada kata-kata yang butuh antum pelajari. Kemudian juga ini ada bahasa kasih, ya bahasa kasih. Ini ya bahasa kasih. Bahasa kasih masing-masing manusia itu berbeda-beda. Nanti ada bahasa kasih yang menonjol, ada bahasa kasih. Semua itu memiliki disebutkan. Bahasa kasih itu ada kata-kata pendukung. Satu, kemudian sentuhan fisik. Yang ketiga, waktu berkualitas.
yang keempat pelayanan, yang kelima hadiah. Ada orang-orang yang memiliki sesuatu yang menonjol. Contohnya apa? Sentuhan fisik. Kalau suami jenengan itu kemudian dielus, wah ya Allah, itu dia langsung bahasa kasihnya dia sentuhan. Dia itu langsung kayak dicas, set gitu ya, seperti itu ya. Lainnya. Makanya ini berbahaya. Kalau bahasa kasihnya suami jenengan itu sentuhan fisik, ya, suami jenengan itu sudah ya mau berangkat, jenengan ndak nyentuh apa-apa, mangkat yo mangkat, tak mangkat yo mikon, ya seperti itu ya. Jenengan itu nyentuh, ya Allah, apalagi ditambah suami jenengan itu punya lagi kemudian pujian. Ya Allah, nek nggo bajuku ya Allah, gitu ya, seolah-olah itu ya. Kalau itu Anda itu berpura-pura itu. Ya Allah, koyo Berry Prima. Nah ini, wah itu case itu nanjok set gitu ya. Kalau bahaya, kalau tidak nanti di tempat kerja ada orang kliennya itu ngomong, Bapak ya Allah kalau baju kotak-kotak itu ya Allah itu, ngecasnya sama dia bukan sama istri. Apalagi kemudian disentuh, ya Allah licinya, jangan setrikannya semilet. Ini, wah itu jadi makanya kemudian banyak orang berselingkuh. Yang diselingkuh itu bukan orang yang cantik, wis rupanya elek tuwek gitu ya. Nah ini kan banyak seperti itu. Karena apa? Tadi casnya itu sesuai. Ya, makanya di sini ada bahasa kasih. Ya, kata-kata pendukungnya itu pujian. Ada orang yang senang dipuji. Makanya kan ada anak-anak yang senang dipuji. Wah, pinterin, Duk, dan sebagainya. Ada yang biasa-biasa wae, dipuji dan tidak. Ya, biasa wae, seperti ada. Makanya kita nanti mencari bahasa kasih suami jenengan apa? Mungkin kemudian tadi ada sentuhan fisik. Ada lagi waktu berkualitas. Pokoknya suami jenengan itu ada waktu khusus. Pokoknya buat suami itu ada, kudune ditemani. Ada itu. Pulang kerja kudune kene jegong dia kudune ditemani sambil ngeteh agak lama-lama. Yo jenengan agak ikhlas didik walaupun yo mane urung selesai ngasahi urung ditunggoni dingin dicas dulu dia karena dia butuh waktu berkualitas. Ya, butuh waktu berkualitas. Ada kemudian pelayanan, enten kan? Seorang suami itu kudune dilayani, janji bendi wis kono. Wedang anget wis kudu tersedia, gorengan nang pinggire, wis ono anduk, ya, baju ganti, ada itu ya. Itu bukan, kalau saya bukan tipe seperti itu, gitu ya. Lah ini, karena saya disediani kadang gawe kopi kok koyo jaran, seperti itu ya. Lah ini, makanya saya ya beda-beda. Ada suami betul, saya punya keluarga suami itu. Wong lanang kowe gawe teh wae ra iso. Saking dia itu pelayan, memang dilayani. Dia itu kan mbiyen. Kon dicoba gawe teh wae ya, bisa-bisa sekilo mlebu gelas kabeh bulane gitu ya. Karena memang biasa dia bahasa dilayani. Ya, makanya nanti suami jenengan tipenya apa? Kalau model dilayani, layani. Ya, dilayani dulu itu ya, seperti itu. Atau hadiah. Nek laki-laki itu memang jarang ya, tapi wanita itu memang karena memang tipe wanita itu adalah kepada shopping gitu, hadiah. Ya, tapi tidak semuanya wanita saestu loh. Ada wanita dikasih sesuatu malah yo gletakno kono wae gitu ya, lah. Jengkel wis tukokno temen-temen padahal wis tuku kembang barang areng ngewehno tak umpetno ya. Greng-greng malah biasa bae. Dikira wah histeris. Dia tidak histeris das, gitu ya. Lah ini, karena bukan bahasa dia, ya. Makanya masing-masing kita punya bahasa. Anda jenengan mungkin di sini ada yang dikasih hadiah, pokoknya dikasih hadiah itu suami jenengan itu jadi orang paling ganteng jagat terat-terat, gitu ya. Nah, ngono maning yo bingung esuk yo mening apa mening nang Shopee agi nganu lho, dua-dua meh ye. Itu bahasa hadiah. Itu ya, itu tipe-tipe. Makanya enggak apa-apa, ya ngasih kan hadiah. Sama sering mengatakan kepada bapak-bapak, wong hadiah kepada istri itu kan tidak harus mahal, Pak. Gawakno lobor saka ngalas itu sudah masyaallah. Syukure ra pedho itu ya, dompetno. Pak, gawa apa? Coba tebak apa di belakangku. Lain ya. Wah, greng-greng gitu ya. Apalagi kemudian di situ ada lobornya sama kembang putih, kembang sembung. Ya,
Itu sudah cintanya langsung ngomongnya seperti itu ya. Kan tidak harus mahal ya, tidak harus mahal. Sama istri juga seperti itu. Ya, aki lunga apa itu ya. Lunga apa. Ya, wong kadang-kadang istri itu ya, kita makan kemudian dibelikan ya, wong hanya sekedar soto ya, soto Semarang yang harganya pinten Pak niku setunggal 8.000 sepalih mawon sing dibungkus ya. Kan 4.000 go Bali tir-tir 4.000. Ya, istri itu kesukaannya kan. Wah, itu sudah langsung dicas itu. Itu. Rasanya bergetar. Piro regane 40. Sama transportnya 40 ya, transportnya ya. Nah ini ya, makanya di sini harus berlatih ya, ada bahasa kasih ya. Nanti bahasa kasih itu di dalam keluarga. Tolong suami antum itu wis nikah wis suwe banget bahasa kasihnya urung ketemu ke belas. Suami saya ke apa wae hadiah yo meneng bae, tak layani yo sepele bae iki bahasa kasih apa gitu ya. Bahasa gitu. Mungkin nek tak prenguti koyone niku bahasa kasihnya gitu ya. Nek tak prenguti lah palah gilapen ya. Nah ini ya. Ini ya. Itu bukan bahasa kasih, bahasa gilapen gitu. Ini ya. Makanya monggo ya untuk menimbulkan cinta ya masing-masing di dalam keluarga. Kemudian ya terus di dalam urusan ini gali ilmu tentang keluarga. Insya Allah saya itu sudah lama membuka sebetulnya pendidikan pranikah, tapi saya biasanya Ramadan saya biasanya mengumpulkan anak-anak pranikah, saya kumpulkan di tempat saya kasih. Sudah agak lama ya, karena saya mengatakan bahwa nikah itu urusan yang panjang. Ketika tidak ada pendidikan yang benar, ini kasihan nanti. Karena 10 pertama guncangannya dan seterusnya. Ya, makanya saya menginginkan nanti mungkin saya kemarin sudah ngomong alhamdulillah sudah Mbak Oni sudah nikah, beberapa sudah nikah. Dulu ada kalau di Kejajar itu ada sekelas Mbak Sauda, Mbak Oka, Mbak Muza, ya Mbak Tri sini itu ya dulu. Ya memang ada pendidikan pranikah gitu ya. Saya menginginkan justru nanti terdekat monggo, dan saya ini ada kebebanan juga. Kemarin kita ngomong-ngomong karena saya masuk di pimpinan daerah itu pembinaan angkatan muda. Ya, angkatan muda. Makanya kemarin kita itu sampai berpikir bagaimana kalau kita ini membuka biro jodoh. Ya, biro jodoh. Jangan mengatakan ini itu biro jodoh itu penting. Kadang-kadang mosok wanita hari ini wong Jawa itu kan wong sing penuh dengan dengan unsur malunya. Laki wanita itu kula manis seneng kalih niko. Wah, itu satu aib kan. Padahal kalau lihat Khadijah itu yang melamar Rasulullah itu Khadijah. Jadi tidak apa-apa. Cuma di situ perlu macomblang, ya. Makanya saya ingin ada paling tidak diawali dari dapil, ya paling tidak kedekatan, ada stieng, ada buntu, ada apa. Kemudian nanti kalau merambah lagi kita ingin ada pendidikan pranikah. Kalau di kota-kota itu sudah biasa ya. Pendidikan pranikah itu sudah dibiasakan. Ya, sehingga keluarga itu ndak goncang terlalu ketika awal-awal itu ya. Ketika ndak ada pendidikan ini, saya melihat itu goncangannya itu terlalu. Apalagi orang yang ndak pernah ngaji, masya Allah gitu ya. Saya punya keluarga yang ndak pernah ngaji, keluarganya tertimpa ini kegoncangan. Wah, ya Allah. Kasih dinasihati oleh istri saya, ya wis doa toh Dek, gitu ya, wis doa. Doa saya itu tidak pernah didengarkan oleh Allah loh Mbak. Percuma doa ukai. Saya itu orang yang tidak paham agama, gue ngopo bicara agama itu ya. Sampai itulah. Makanya orang yang kemudian tidak pernah ngaji itu lebih ruwet. Makanya saya menginginkan sekali ada pendidikan ke sana. Kemudian saya tutup dengan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita itu disuruh bersabar. Ya, surah Ar-Ra'd ya. Ayat 23-24 Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man shalla min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah mengatakan jannatun adn, yaitu jannah Aden. Yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya, wa man sholat,
dari anggota-anggota yang soleh, min abaihim, bapak-bapaknya, wa aswajihim, istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan keturunannya, wal malaikatu, kemudian malaikat itu mengatakan monggo melebet dari seluruh pintu, bima sobartum, dari kesabaran. Maka yang kita hari ini kuatkan adalah sabar. Di dalam keluarga itu sabar. Wong tadi saya mengatakan laki-laki dan perempuan itu dari planet lain, siji sekong Mars, siji sekong Jupiter, itu ya, beda kabeh, makanya intinya adalah sabar, ya. Maka kunci terakhir itu adalah sabar. Nah, hari ini kemudian ada sesuatu yang belum klop, maka antum sabar, ya, sabar. Makanya pembahasan sabar itu panjang lebar. Saya sedang bahas sabar, saya mengawali karena saya ada materi panjang sekali. Saya kemarin baru menyampaikan sampai pada materi sabar karena bukan jatah saya, kemudian saya diundang ranting tengah, maka saya membuka sudah sampai pada titik sabar di keluarga. Makanya inilah butuhnya nanti kesabaran, ya, kesabaran. Itu ya. Karena banyak sekali yang tidak harus sesuai dengan perasaan kita. Ya, makanya tolong mari kita saling berlomba di dalam urusan sabar. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala mengadukan, bahkan Allah mengatakan Assalamualaikum, keselamatan kepada kalian atas kesabaran. Bahkan nilai sabar ini adalah nilai yang paling banyak memasukkan orang ke dalam jannah. Ya. Maka kesabaran ini harus senantiasa kita pupuk. Mungkin ini aja dulu yang bisa kami sampaikan. Afwan, akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Ya, urusan keluarga ini urusan yang panjang lebar. Ya, setiap detail-detailnya itu ada ilmu. Makanya mari kita senantiasa berilmu dengan membaca buku, dengan mela'ah, dengan bertanya. Monggo silahkan. Ya, kaitannya dengan keluarga ini. Dan saya akhiri. Ya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.